Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan semua ya, pejuang cangkuter semua ya kan. Gimana kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Jangan sampai kalian dalam keadaan nangis di pojokan semua. Jangan ya, tetap nikmati prosesnya ya, ikutin alurnya dan tuai hasilnya gitu teman-teman ya. Tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada teman-teman untuk melihat rekondisi ya kan, untuk updating lah gimana perkembangan daripada altcoin, gimana perkembangan tentang keadaan kripto gitu teman-teman ya. Yang perlu kalian ketahui juga di sini secara market cap-nya udah mulai membaik, recover meskipun masih di bawah 1% teman-teman ya. Untuk Bitcoin dominance juga masih tinggi di kisaran 50,4%-an. Fair and greed udah kembali lagi ke level 50 yang menandakan ya sebagian besar masih under fear. Sebagian besar udah mulai nih ya, ketakutan mereka udah berbalik ke greed karena masih dalam fase netral ya. Mereka nggak takut, mereka juga nggak tamak gitu teman-teman ya. Harapan dari saya sih beberapa hari ke depan lah, besok atau lusa atau hari Senin gitu teman-teman, semoga saja dalam keadaan ekstrim greed gitu teman-teman ya. Kita lihat untuk kinerja Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawannya ini masih menandakan lemah syahwat juga teman-teman ya. Meskipun udah ada beberapa altcoin yang mencoba untuk mulai recover gitu teman-teman, cuman ya mau gimana lagi, keadaan sesepuhnya masih dalam kondisi kurang baik ya kan, masih dalam kondisi flu dan batuk ya, otomatis ini juga akan mengikuti hal yang serupa. Apalagi kalau Bitcoin sampai turun di level 35.000 kembali, bahkan sampai 30.000 US dollar teman-teman ya. Ini akan berdampak sangat-sangat negatif terhadap altcoin. Maka dari itu, manfaatkanlah penurunan itu untuk mencari aset yang menurut kalian memiliki potensial, yang dimana bulan tahun atau bulan kali ini bisa memberikan kalian income atau cuan yang luar biasa gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian suka bereksperimen, kalau kalian suka berekspektasi untuk cuan atau untuk kaya dalam waktu sekejap, sehari dua hari, kalian bisa bermain di meme Solana teman-teman ya. Di meme Solana saat ini sedang hype juga. Tapi ingat ya, kalau kalian ingin bermain di meme Solana jangan terlalu tamak juga teman-teman ya. Meme Solana banyak sekali yang memberikan cuan luar biasa, banyak sekali yang terjadi rakul juga gitu teman-teman. Jadi ketika kalian beli naik 100, 200, 300%, udah kalian cabut gitu teman-teman. Nggak usah nunggu, wah ini masih bisa naik lagi, jangan teman-teman ya. Enak kali kalau kita bermain di situ, apalagi kita beli yang baru launching sehari, baru launching 2 jam gitu teman-teman ya. Itu enak. Nah, oke, kali ini ada sedikitan updating teman-teman ya tentang Shiba Inu, yang dimana kalau kita lihat kinerja daripada Shiba Inu sudah di bawah kepala 9 ya. Harapan terbesar saya dalam hati kecil saya berharap Shiba Inu at 10 atau nambah zero kembali teman-teman. Itu adalah harapan saya. Wah, nggak peduli saya mau dimaki mau diapa oleh komunitas Shiba Inu, nggak apa-apa ya. Intinya di balik harapan penurunan Shiba Inu saya ini, saya memiliki nilai potensi yang cukup besar untuk Shiba. Kenapa? Karena saya ingin serok dengan harga yang murah gitu teman-teman ya. Biarkan mereka panic attack, panic selling, saya tetap menunggu ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa mereka recover, setidaknya saya sudah melakukan DCI. Jadi ya naik saya seneng, turun tambah seneng gitu intinya. Oke ya, jadi nikmati. Oke, kali ini ada sedikit informasi yang menarik teman-teman, langsung saja kita bahas. Dikutip dari YouToday teman-teman, di mana di tengah gejolak keadaan altcoin yang kurang bagus ya, terutama untuk Shiba juga ya kan, di sini dimanfaatkan oleh beberapa orang besar, yang dimana Shiba Inu melonjak sekitar 300% di tengah aktivitas paus yang tidak normal senilai 178 juta. Nah, token Shiba Inu telah melonjak 300% dalam transaksi besar, memicu intrik mengenai paus misterius yang mendorong lonjakan luar biasa ini. Oke ya, paus ini teman-teman ya. Kalau pemain teri plankton kayak saya nggak bakal bisa gitu teman-teman ya. 0,000%-nya aja kalau pembelian saya ya. Nah, dalam kejadian tidak terduga, transaksi besar yang melibatkan token Shiba Inu telah melonjak sebesar 300% dalam 24 jam terakhir, mencapai level yang belum pernah terlihat sejak bulan Mei. Jadi data dari Interblock mengungkapkan bahwa dalam sehari
terakhir transaksi besar dengan Shiba Inu melonjak hingga 20,2 triliun Shiba, menandai lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, lonjakan ini mendorong volume transaksi besar ini mencapai di level 178,38 juta, menjadikannya yang tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Oke ya, khususnya hanya transaksi yang melebihi 100.000 US dollar yang diperhitungkan dalam metrik ini, dan jumlah yang tercatat selama periode ini adalah 57 ya. Bayangkan saja, kita bisa membayangkan ya, ketika transaksi yang di bawah 100.000 US dollar ini terakumulasi juga atau terhitung juga, mungkin nilainya itu akan jauh lebih tinggi lagi dibandingkan nilai yang diberikan oleh data in the block ini. Karena data in the block ini mengambil data mereka yang melakukan transaksi sebesar 100.000 US dollar saja, teman-teman ya. Nah, lonjakan volume transaksi Shiba telah membuat komunitas kripto ramai dengan spekulasi tentang kemungkinan alasan dibalik aktivitas abnormal ini dan potensi dampaknya terhadap harga Shiba. Lonjakan tersebut tampaknya terkait dengan jaringan dompet yang tidak diketahui. Menurut data dari Etherscan, data menunjukkan bahwa volume transaksi yang meningkat dapat dikaitkan dengan serangkaian transaksi yang melibatkan dompet misterius ya. Dan kalau kita lihat dari grafiknya, teman-teman, memang ya di sini tiba-tiba ngaceng tinggi sekali gitu, teman-teman ya. Nah, dalam contoh yang sangat penting, satu dompet dengan alamat OXE50 melakukan penarikan besar-besaran sebesar 4,2 triliun Shiba serta atau setara dengan 38,18 juta Shiba atau juta dolar ya, teman-teman, sorry. Nah, di sisi lain, dompet lain yang diidentifikasikan sebagai OX23B7 mengalami arus masuk terbesar sebesar 2,27 triliun Shiba senilai 20,28 juta. Oke, jadi kalau kita lihat lonjakan transaksi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan token Shiba Inu menimbulkan pertanyaan tentang niat dan motivasi di balik pergerakan signifikan ini. Dampak dari aktivitas tak terduga ini terhadap harga Shiba Inu masih belum dapat ditentukan, sehingga para pedagang dan investor berada dalam wilayah yang tidak diketahui saat mereka memantau situasi yang sedang berlangsung kali ini, teman-teman ya. Tapi kalau kita ambil kesimpulan dari statement ini, di mana ada penarikan, teman-teman, berarti di sini akan ada skala penahanan ya. Nah, momentum penurunan daripada Shiba ini kalau menurut saya pribadi dimanfaatkan oleh para paus ya untuk mendapatkan harga daripada Shiba Inu dengan lebih murah gitu ya. Terbukti akhir-akhir ini seperti Robinhood dan Wells yang bisa dikatakan anonim juga melakukan akumulasi dengan jumlah yang cukup besar, teman-teman ya. Nah, hal yang seperti ini yang perlu kalian ketahui juga, bahwasanya token meme yang memiliki utilitas nyata ya, teman-teman, itu Dogecoin dengan Shiba Inu untuk saat ini, teman-teman. Utilitasnya udah jelas ada. Shiba Inu dengan Shibarium ya, dan Shiba Inu juga udah masuk di berbagai sektor pembayaran juga yang notabene udah lebih dari 10 ya kan, dari sektor pembayaran seperti beli tiket pesawat, penginapan hotel, tempat wisata ya, terus beli mobil pun bukan dari satu perusahaan ya, dari Honda juga ada, teman-teman ya. Terus dari Ferrari. Nah, itu banyak juga, teman-teman ya. Jadi ya kalau kita berbicara apa sih kegunaan Shiba, apa sih fungsi Shiba, ya itu tadi yang saya sebutkan, itu hanya sekecil contoh saja, teman-teman. Sedangkan Shiba Inu juga belum terjadi yang namanya sistem transisi ya. Dalam artian gini, sistem transisi apa sih ya? Pembakarannya, teman-teman, transisi dari sektor manual ke sektor otomatis belum terjadi juga, yang notabene katanya sih di bulan ini gitu, teman-teman ya. Semoga saja sih ya di penghujung bulan ini sudah melakukan hard fork gitu, teman-teman ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba ya. Tetap disclaimer, teman-teman ya, kalian tetap harus dior ya, jangan sampai statement seperti ini ditelan mentah-mentah. Tetap kalian saring mana yang baik, mana yang buruk ya, kalian saring sendiri gitu. Oke, salam cuan.